Yuk, balik lagi sama gua Muhammad Hairil di sini. Kali ini gua mau ngobrolin soal skripsi. Nah, skripsi atau tugas akhir itu menjadi satu momok bagi kalian-kalian yang masih mahasiswa biasanya kadang ketakutan atau merasa bahwa skripsi itu susah atau tugas akhir itu susah. Padahal menurut gue sih nggak begitu susah. Nah, kali ini gue mau berbagi soal tips bagaimana mencari ide untuk judul skripsi. Yang pertama, ketika lo mau mencari ide skripsi atau ide tugas akhir, lo harus sesuaikan dulu dengan minat lo di jurusan lo. Nah, tiap jurusan itu pasti ada pembidangan-pembidangan yang kiranya menjadi pengkhususan di jurusan itu. Misalnya gue ambil contoh di sastra Jawa ya. Di jurusan gue itu ada 4 pembidangan. Jadi pembidangan ada filologi, ada sastra, ada linguistik, ada budaya. Itu pas zaman gue ya, pas zaman gue itu. Nah, gue sadar betul bahwa gue lemah di filologi yang kaitannya dengan aksara. Nah, makanya gue memilih bidang sastra karena menurut gue sastra lebih mudah dan memang gue pahami, dan mayoritas buku-buku gue memang koleksi buku gue adalah sastra gitu. Jadi gue memilih itu. Kenapa lo harus mengambil bidang yang memang lo sukai atau lo minati? Karena dengan begitu lo paham lo mau bahas apa gitu. Misalkan lu itu juga nggak perlu capek-capek lagi harus belajar dari nol gitu. Apalagi kalau misalkan memang di minat itu nilai lo bagus-bagus selama kuliah ya, itu membantu, sangat membantu lo. Jadi lo nggak akan susah-susah. Yang kedua, ketika lo mencari ide untuk skripsi atau tugas akhir, lo bisa baca dari skripsi atau tugas akhir mahasiswa-mahasiswa sebelum lo, senior-senior lu. Manfaat lo membaca skripsi atau karya mereka itu adalah lo jadi mengerti bagaimana penulisan tugas akhir atau skripsi itu, dan di mana celah-celah yang kiranya lo belum pahami, dan dengan membaca karya skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu mempermudah lo untuk memahami bagaimana cara menganalisis topik atau tema yang lo pilih. Apalagi kalau misalkan lo bisa fokus terhadap skripsi atau tugas akhir yang sebidang sama lo. Nah, itu. Jadi, lu jangan males baca dan jangan cuma baca buku teorinya doang. Jadi lu harus baca juga karya-karya penelitian terdahulu. Itu fungsinya juga biar lu mempermudah memahami celah-celah mana yang harus lo analisis, celah-celah mana yang tidak perlu lo analisis gitu. Apalagi kalau misalkan lo sudah sudah diberikan pembimbing gitu. Nama pembimbing, nah lo cari mahasiswa-mahasiswa yang pembimbingnya itu adalah sama dengan lu gitu loh. Nah, kayak gue waktu itu gue nyari senior-senior gue yang karya skripsinya itu pembimbingnya sama dengan gue, dan akhirnya itu mempermudah gue untuk memahami cara berpikir dari pembimbing gue gitu. Lo harus ingat, skripsi itu menurut gue ya, ini menurut gue itu 70%-nya dosen, 30%-nya mahasiswa. Artinya di situ ada kolaborasi antara lu dengan dosen lu, dan di skripsi itu juga walaupun itu karya tulis lu, cuma lu lebih banyak sebagai lu lebih banyak di situ berfokus pada penulisan gitu, penulisan, dan memang ACC hasil artikel lu atau ACC dari analisis lu itu juga dipengaruhi oleh dosen itu. Jadi lo nggak bisa semena-mena tuh mengerjakan skripsi sesuai dengan kemauan lo aja. Jadi lo harus baca karya-karya skripsi atau tema-tema tugas akhir dari mahasiswa sebelumnya. Atau ya kalau lo ribet ya lo pasti adalah senior yang lo kenal kan. Pinjem aja filenya, lo baca-baca dari situ daripada lo ke perpus kan. Capek. Yang ketiga, ide skripsi itu bisa muncul dari mana? Dari lingkungan lo. Kalau lo suka membaca buku, apalagi buku-buku yang terkait dengan bidang yang lo minati di selama kuliah, pasti banyak ide-ide skripsi yang bisa lo olah di situ. Kenapa enggak lo pelan-pelan membaca sekitar lo? Artinya lo lihat aja. Jadi biasanya ide itu bisa muncul dari hal-hal yang terdekat. Dan gue ngasih tips sedikit, ini sebenarnya kaitannya nggak hanya cuma skripsi ya. Di ranah bisnis, di ranah apapun itu bisa diterapkan juga gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melihat satu masalah atau kita mencari solusi atau kita membuat sesuatu, ada tips paling ringan yang bisa lo lakukan untuk menemukan ide. Jadi lo lihat aja di cermin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, tiap ujung kepala manusia, ujung rambut manusia sampai ujung kaki manusia, itu banyak hal yang bisa menumbuhkan ide. Jadi, kalau misalnya di bidang ekonomi, lo bisa melihat bahwa bagaimana sih cara
produsen sampo membuat iklan produknya misalkan. Itu kan kalau misalnya lo perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah ide. Daripada lo jauh-jauh nyari-nyari ide kemana-mana, kenapa nggak lo bercermin, lo coba pikirin apa ya kira-kira yang dekat dengan manusia yang bisa gue teliti gitu. Dan yang terakhir yang bisa lo lakukan untuk mencari ide adalah berdiskusi dengan senior. Ya, berdiskusi dengan senior itu penting buat gue ya, buat gue karena gue menemukan cara untuk menentukan judul dan tema skripsi gue termasuk bahan gue berdasarkan hasil diskusi gue dengan senior gue. Ya, memang klise sih, tapi kalau itu memudahkan lo kenapa enggak? Jadi buat lo yang masih semester awal, jangan takut sama senior. Senior itu nggak makan orang dan lo juga harus melakukan pendekatan dari sekarang. Jadi mereka bisa saja memberikan lo inspirasi. Mereka bisa saja memberikan lo inspirasi atau ide nantinya ketika lo membutuhkan masukan terkait skripsi atau tugas akhir. Jadi mulai dari sekarang lo jaga hubungan baik dengan senior lo dan pasti ya kalau kaitan dengan skripsi atau tugas akhir mereka mau bantu lah. Walaupun mungkin waktunya nggak akan selalu luasa sebelumnya gitu, karena mereka mungkin sudah kerja atau gimana gitu. Setidaknya itu mempermudah lu untuk menemukan judul atau tema skripsi atau tugas akhir lu gitu. Dan satu lagi pesan gua, ketika lu mengerjakan skripsi atau tugas akhir, yang paling utama apa? Konsisten. Nah, lu harus konsisten mengerjakannya, jangan takut sama dosen, jangan takut salah, salah itu wajar, dan jangan pernah menyerah. Jadi kalau lu ada pertanyaan atau ada komentar, ada pengalaman pribadi terkait penentuan tema atau judul skripsi atau tugas akhir, lu bisa isi di kolom komentar. Jadi itu aja dari gua. Dan kalau lu mau diskusi langsung sama gua, ada kok akun IG gua di deskripsi, kita bisa kontak langsung. Jadi gitu aja. Sampai jumpa di konten-konten gua selanjutnya. Ciao.